Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan mereka lakukan, mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Hingga akhirnya mereka bisa menundukkan Belanda di Jawa yang kaya akan sumber daya manusia. Tahukah kalian bagaimana cara Jepang mengontrol Indonesia yang begitu luas? Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan yang terpusat. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat atau Rikugun ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat atau Rikugun ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut atau Kaigun. Menurut Kurosawa tahun 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda. Bagaimanakah sambutan bangsa Indonesia terhadap masuknya Jepang? Masyarakat di Indonesia ternyata memiliki reaksi yang beragam terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Sebagian dari mereka menyambut dengan gembira kedatangan Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Namun, ada pula yang menaruh curiga terhadap motivasi Jepang datang ke Indonesia. Sikap bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya keragaman masyarakat kita. Selain itu, perbedaan sikap ini juga terkait dengan pendekatan dan propaganda Jepang yang dilakukan di masing-masing wilayah. Kalian bisa mengerjakan aktivitas 4 untuk lebih memahami bagaimana pemerintahan Jepang di berbagai wilayah dan sambutan rakyat kepada mereka. Pada aktivitas 4 ini, ada 3 potongan artikel yang harus kalian dengarkan dengan seksama, agar kalian dapat mengerjakan tugas dari aktivitas 4 ini. Mari kita mulai dengan artikel pertama. Penjajahan Jepang di Nrekang. Saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Bahkan sebagian penduduk dan kaum nasionalis di Makassar memberikan penyambutan meriah kepada tentara Jepang. Hal ini terjadi karena sebelum Perang Asia Timur Raya berlangsung, Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum nasionalis di sana, dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang ke Nrekang, masyarakat lokal di sana juga menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda. Pada awal kedatangannya, tentara Jepang berperilaku dan bersikap baik, misalnya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya. Pihak Jepang juga selalu mempropagandakan Nippon Indonesia sama-sama. Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan dari sistem kolonial Belanda, selain mengubah namanya menjadi istilah Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang. Sebagai contoh, Ken Karikan atau asisten residen dan Bung Ken Karikan atau kontroler yang setingkat bupati. Pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala distrik yang disebut Sucho. Bendera merah putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak melakukan pembatasan. Bahkan orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan, seperti Haji Umar Faisal yang beragama Islam, Pendeta Miyahira yang beragama Protestan, dan Aloysius Ogihara yang beragama Katolik. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian? Kebaikan orang-orang Jepang itu karena memang tabiatnya baik atau mereka ada maunya ya? Daripada kalian bertanya-tanya dengan diri sendiri yang bahkan belum tahu jelasnya seperti apa, mending kita dengerin lagi yuk buku audionya. Situasi berubah pada 1943 saat Jepang mulai membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan pertahanan, menanam kapas, dan pengerjaan lahan pertanian
untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan pakaian juga sangat sulit dipenuhi, sehingga masyarakat lokal menutup badan dengan menggunakan kulit kayu. Banyak perempuan yang diculik dan menjadi korban pelampiasan nafsu tentara Jepang. Tekanan semakin berat, namun rakyat biasa tidak berani untuk melawan karena takut ditangkap, disiksa, atau ditembak. Penduduk lokal sangat takut kepada Tokeitai atau polisi militer Angkatan Laut Jepang yang terkenal kejam. Tindakan Jepang ini mematikan simpati yang pernah diberikan rakyat kepada mereka. Sekarang, kalian akan mendengarkan artikel yang kedua. Tetap fokus ya teman-teman. Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang merupakan sebuah kota yang penting bagi Jepang selama masa penjajahannya karena adanya sumber minyak dan posisinya yang strategis. Palembang yang ada di Pulau Sumatera berada di bawah penguasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut dengan gembira oleh masyarakat lokal yang menganggap mereka sebagai liberator yang membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada pula perlawanan lokal yang langsung ditindas oleh tentara Jepang. Dalam bidang pemerintahan, Jepang melakukan beberapa perubahan. Jabatan-jabatan tinggi seperti Kepala Karesidenan atau Shuchokan, Wali Kota atau Shicho, Bupati atau Kencho, hingga Asisten Residen atau Bunshucho yang tadinya diisi oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang. Peranan orang pribumi hanya terbatas sampai kepada tingkat Guncho atau Wedana saja. Struktur pemerintahan mulai dari Guncho, Suncho atau Camat, Kucho atau Kepala Desa, Aza atau Kepala Kampung, dan Gumi atau Kepala RT, semuanya dijabat oleh orang-orang pribumi dengan kriteria untuk Guncho dan Soncho harus berasal dari orang-orang elit tradisional setempat. Sedangkan untuk Kucho, Aza, dan Gumi adalah orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan paling tinggi terhadap pemerintahan militer Jepang. Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah untuk mendapatkan minyak buminya. Saat itu, produksi minyak bumi di Palembang mencapai 82% dari total produksi di Indonesia. Kebijakan ekonomi Jepang di Palembang diarahkan ke eksploitasi minyak dan mencegah upaya bumi hangus ladang-ladang minyak di Palembang. Para kuli BPP atau Badan Pembantu Pemerintah dan Romusha dari dalam dan luar Sumatera dikerahkan untuk eksplorasi minyak. Namun, kehidupan mereka sangat menyedihkan karena kekurangan makanan dan pakaian. Banyak di antara mereka yang menggunakan karung goni atau kulit kayu sebagai pakaian. Teman-teman, untuk artikel yang ketiga akan kalian dengarkan pada bagian berikutnya. Masih pada semangat kan belajarnya? Sampai jumpa teman-teman. Penjajahan Jepang di Jawa. Pada awalnya, Jepang menunjukkan sikap baik kepada penduduk Jawa untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di sepanjang jalan yang dilalui tentara Jepang, penduduk menyambut mereka dengan kata-kata "Selamat datang" dan "Banzai". Sebaliknya, tentara Jepang menyerukan "Hidup Indonesia". Sambutan positif ini dapat dipahami sebagai ekspresi harapan mereka untuk lepas dari cengkraman penjajahan Belanda. Rakyat Jawa juga meyakini ramalan Jayabaya yang menggambarkan akan datangnya zaman baru yang lebih baik, akan tetapi ada masa peralihan yang didominasi oleh orang kerdil yang berlangsung selama hidup tanaman jagung. Banyak orang yang mengidentifikasikan orang kerdil itu sebagai orang Jepang. Dalam urusan pemerintahan, Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta melakukan berbagai langkah untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan. Posisi Gubernur Jenderal ditiadakan.
Seluruh Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas Shu atau Karesidenan, Shi atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawedanan, Son atau Kecamatan, dan Ku atau Desa Kelurahan. Jabatan-jabatan tinggi yang tadinya diduduki oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang dan orang Indonesia. Sebagai contoh, jabatan residen yang di masa sebelumnya hanya bisa dipegang orang Eropa, mulai dipegang oleh orang Indonesia, terutama dari kalangan elit lokal. Selanjutnya pada 1944, Jepang mulai memperkenalkan Tonarigumi atau rukun tetangga di Jawa. Sikap Jepang kepada penduduk Jawa kemudian berubah. Jepang melakukan mobilisasi dan pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk menunjang perangnya. Penduduk di Jawa juga diwajibkan untuk menyerahkan padi untuk kebutuhan pasukan Jepang. Beras yang diambil Jepang kemudian dikirim ke wilayah timur, namun sayangnya pengiriman ini sering gagal karena serangan sekutu. Oleh karena itu, Jepang memaksa rakyat menyerahkan padi lagi untuk mengganti kehilangan tersebut. Akibatnya, penduduk mengalami kekurangan gizi. Penduduk didorong untuk makan bahan makanan alternatif seperti singkong, jagung, dan ubi. Kekurangan pakaian juga terjadi di mana-mana selama penjajahan Jepang di Jawa. Berbagai penderitaan ini yang kemudian memancing perlawanan bangsa Indonesia. Setelah mendengarkan ketiga artikel tersebut, identifikasilah persamaan dan perbedaan pemerintah Jepang di wilayah Sumatera, wilayah Jawa dan Madura, serta wilayah Indonesia Timur. Kerjakan tugas secara mandiri atau individu, dan salinlah dalam diagram Venn di buku kalian. Kemudian diskusikan hasil kerja kalian di kelas. Kalian juga boleh menggunakan sumber sejarah primer atau sekunder untuk mendukung pengerjaan tugas. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, kalian tentunya sudah lebih memahami mengenai penjajahan Jepang di berbagai wilayah Indonesia. Realitas penjajah Jepang di berbagai wilayah di Indonesia ternyata beragam. Bagaimana dengan di daerahmu? Apakah mengalami hal serupa seperti ketiga contoh tersebut? Ketiga artikel yang kalian dengar hanyalah contoh kecil dari penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan yang mereka lakukan. Selain ketiga contoh tersebut, tentu masih banyak narasi atau kisah lain tentang penjajahan Jepang. Jika tertarik, kalian dapat mencermati berbagai sumber sejarah mengenai peristiwa ini. Nah teman-teman, sekarang kalian akan mendengarkan Viva Historia. Viva Historia ini merupakan artikel pengayaan dan berbeda dengan konteks materi pelajaran ya teman-teman. Oke, langsung saja yuk kalian dengarkan. Viva Historia. Propaganda. Jepang melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film, siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang berusaha menunjukkan dirinya sebagai saudara tua yang membantu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda. Selain itu, Jepang juga melancarkan propaganda dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Saat sudah semakin terdesak dalam perang, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu. Jika memiliki perangkat digital dan jaringan internet, kalian juga bisa menyaksikan berbagai film propaganda Jepang dengan cara mengunjungi situs commons.wikimedia.org, lalu di kolom pencarian tulislah Japanese Propaganda Films. Maka akan muncul film-film propaganda Jepang. Kalian harus tetap kritis saat menyaksikannya, karena film-film tersebut dibuat untuk tujuan propaganda. Teman-teman, berakhir sudah pembahasan untuk subbab B.
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas aktivitas yang telah diberikan ya. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi dari subbab C, yaitu dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya teman-teman.